Halo cuy, selamat datang di Aji Putra Channel. Pada video kali ini, gue mau cerita tentang salah satu sitkom animasi yang gue suka di Netflix nih. Kalau kalian suka dengan sitkom Family Guy yang sudah sangat terkenal itu, kalian pasti juga suka dengan sitkom yang satu ini, yaitu Paradise PD. Paradise PD adalah sitkom animasi dewasa dari Amerika yang dibuat oleh Weke Ogwin and Roger Black, yang sudah tayang perdana di Netflix sejak tanggal 31 Agustus 2018. Series ini pengisi suaranya dibintangi oleh Dana Snyder, Cedric Yarbrough, David Herman, Tom Kenny, Sarah Chalke, dan Kyle Kinane. Bagi yang belum tahu apa itu sitkom, sitkom itu adalah salah satu dari genre komedi yang biasanya terdiri dari karakter yang selalu sama, dengan hanya menampilkan satu atau dua latar seperti di rumah atau di tempat kerja gitu. Kalau di Indonesia ya macam-macam kayak Bajai Bajuri dan Suami-suami Takut Istri. Oke, lalu pada tanggal 30 Oktober 2018, Netflix mengumumkan untuk memperbaharui seri dan masuk ke season yang kedua. Dan season yang ketiganya juga udah dirilis ya pada tanggal 12 Maret 2021. Jadi total semuanya ada 3 season ya. Disclaimer on dulu, kartun ini tidak direkomendasikan bagi kalian yang berumur 18 tahun ke bawah ya. Karena sudah tertera juga di Netflix, di situ ada keterangan 18 plus atau adult, di mana kartun ini banyak humor sarkas khas Amerika yang isinya ada unsur violence, sex, nudity, language, and substance. Dan ada juga guyonan berbau saranya di sini. Jadi, bagi yang gampang baperan, tidak direkomendasikan ya buat nonton kartun ini. Oke, lanjut ke cerita. Paradise PD itu ceritanya berfokus pada suatu departemen kepolisian di kota kecil yang bernama Paradise City, di mana di kota tersebut kejahatan merajalela dan para polisi di sini tuh sangat tidak berkompeten. Nah, para pemeran polisi di series ini tuh terdiri dari kepala polisi Chief Randall Crawford, lalu anak buahnya yang pertama si Gina Jabowski, seorang polisi wanita yang kejam. Anak buah yang kedua Dusty Merlow, polisi obesitas. Anak buah yang ketiga seorang polisi senior yang mesum, si Stanley Hobson. Anak buah keempat Gerard Fitzgerald, polisi yang pengecut. Anak buah yang kelima yaitu seekor anjing yang kecanduan narkoba, namanya Ballet. Dan anak buah yang keenam adalah putranya Randall Crawford sendiri, yaitu si Kevin. Kota kecil ini juga merupakan rumah bagi banyak karakter aneh lainnya, termasuk mantan istri Randall Crawford, Karen Crawford, yang sekarang udah jadi wali kota, orang dusun Robbie and Delbert, Hobo Cop, Dr. Van Lecher, Preacher Paul, Terry Tuthouse, dan ibunya. Cerita-cerita guyon di series ini juga bercerita pada nafsu Gina terhadap Dusty, lalu keinginan Kevin untuk mengesankan ayahnya, kehidupan kepribadian ganda Fitz, dan keinginan Randall Crawford untuk kembali rujuk bersama dengan istrinya. Nah, sekarang kita bahas singkat mengenai 7 karakter tadi ya. Yang pertama ada Chief Randall Crawford dengan pengisi suara Tom Kenny, yaitu merupakan seorang kepala polisi Paradise PD, dan dia ini adalah ayahnya si Kevin. Dia pernah dinobatkan menjadi polisi terbaik serta dibanggakan di kotanya. Tapi setelah insiden di mana putranya menembak kedua biji salaknya, kehidupan menjadi pahit alias suwe, yang akhirnya menyebabkan dia bercerai dengan istrinya yang sekarang udah menjadi wali kota. Dia juga sering terlihat menggunakan tambalan testosteron untuk mempertahankan kadar hormonnya akibat insiden penembakan biji salaknya oleh anaknya sendiri. Emang parah banget sih ini anak nih. Sepanjang season pertama, dia ingin berusaha menghidupkan kembali hubungannya dengan istrinya, Karen Crawford, dan mereka menikah lagi pada season yang kedua. Karakter pemeran utama yang kedua ada Gina Jabowski dengan pengisi suara Sarah Chalke, yaitu seorang polisi psikotik dan kejam yang merupakan penegak hukum yang paling ditakuti di kota Paradise. Dia memiliki fetish terhadap orang-orang yang gemuk atau obesitas. Tapi anehnya, selain dia terobsesi sama yang overweight, di sisi lain dia juga sering melecehkan rekan kerjanya yang gemuk yang bernama Dusty Merlow, yang juga sangat diremehkannya. Kenapa dia bisa begitu?
Karena ketika dia masih kecil, ayahnya pernah menjadikannya sebagai perisai manusia untuk memblokir tembakan peluru dari Randall dan dipukul di bagian kepala belakangnya. Tapi beruntungnya, dia masih selamat dari tembakan tersebut dengan posisi peluru yang masih di dalam tengkoraknya. Dan terungkap, ternyata itu yang menjadi penyebab mengapa dia menjadi psikopat yang suka dengan kekerasan, pemarah, dan suka melakukan pelecehan. Tapi di sisi lain, dia juga mencintai pria berperawakan obesitas. Pemeran utama yang ketiga ada Dusty Marlowe dengan pengisi suara Dana Snyder, yaitu seorang petugas polisi gemuk yang terus-menerus dilecehkan secara seksual sama Gina. Sifatnya ini sangat kekanak-kanakan dan dia memiliki beberapa kucing. Tapi jauh di dalam hatinya, dia sebenarnya menyimpan dendam dengan semua orang yang menertawakannya. Dan dia juga terbukti melakukan hal aneh seperti merobek celananya setiap kali dia membungkuk dan berteriak kepada karyawan restoran cepat saji karena memberinya makanan yang tidak mungkin dipesan. Pemeran utama keempat ada Stanley Hobson dengan pengisi suara Dana Snyder, merupakan seorang perwira polisi senior biseksual dan sering dikasih tugas luar biasa dari Chief Randall Crawford. Bahkan di usianya yang sudah terhitung usia lanjut, Hobson masih menjadi seseorang yang memiliki penyimpangan aktif secara seksual dan sering menceritakan upaya seksualnya dengan pria lain. Dia juga seorang yang pikun, dan kepikunannya itu menyebabkan banyak dialog kesalahpahaman yang bikin lucu di series ini. Pada salah satu episode awal, Chief Randall juga mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat memensiunkan Stanley Hobson ini karena kota Paradise itu kekurangan dana untuk membayar pensiunnya, dan dia adalah satu-satunya anggota pemeran utama yang tidak memiliki rekan di Brickleberry, di mana menyiratkan bahwa dia secara natural adalah karakter utama Paradise PD atau standalone. Sedangkan 6 karakter lainnya di series ini adalah versi polisi dari pemeran utama Brickleberry atau Ranger. Karakter utama yang kelima ada Gerald Fitzgerald, biasa dipanggil Fitz, dengan pengisi suara Cedric Yarbrough. Adalah seorang polisi yang memiliki gangguan mental PTSD yang terkadang menghambat pekerjaannya sebagai polisi. Buat yang belum tahu apa itu PTSD, coba di searching aja di mbah Google ya. Nah, anehnya dia seorang polisi tapi sukanya bawa-bawa trompet yang dinamakan piccolo. Jadi dia bukan bawa pistol, tapi bawanya trompet piccolo. Dan dia sering berjuang agar masalahnya dipahami oleh petugas polisi lainnya, yang akhirnya mengarah sebagai wacana di dalam tim. Fitz sebenarnya adalah seorang dengan kepribadian ganda, yang tubuhnya diambil alih oleh seorang penjahat obesitas yang memiliki obsesi dengan deep dish pizza, dan mengambil alih tubuh Fitz untuk melanjutkan kerajaan kejahatannya. Di series ini juga diceritakan bagaimana perjuangan Fitz untuk mengambil kembali kendali atas tubuhnya lagi. Karakter yang keenam ada Ballard dengan pengisi suara Kyle Kinane, yaitu seekor anjing polisi antropomorfik yang kecanduan obat-obatan terlarang hasil sitaan yang harusnya dia jagain. Jadi si Ballard ini adalah anjing pintar yang bisa ngomong dan hobinya ya nyimeng cuy. Padahal dia tugasnya cuman ngamanin barang sitaan, tapi sama dia dipakai ngefly sendiri. Dan si Ballard ini adalah karakter yang paling saya suka pada serial ini ya, karena kelakuannya tuh lucu banget, mirip-mirip sama si Brian Family Guy kalau kalian tahu ya. Masuk ke pemeran utama yang terakhir ada Kevin Crawford dengan pengisi suara David Herman. Dia adalah seorang perwira polisi yang baru aja direkrut dan merupakan anak laki-laki dari bapaknya yang seorang kepala polisi, Chief Randall Crawford, dan ibunya adalah seorang wali kota, Karen Crawford. Bapaknya sendiri sebetulnya dari awal nggak mengizinkan dan percaya dia menjadi seorang polisi karena dia itu dinilai dungu dan tidak kompeten seperti yang lain. Tapi karena dikasih kesempatan sama ibunya yang seorang wali kota tadi dan didukung sama cita-citanya yang kuat sejak kecil,
dia berhasil menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah perwira yang cakap dan kompeten. Meskipun sebenarnya dia bisa lebih baik jika dia didukung dengan peralatan serta dana yang tepat untuk pekerjaannya itu. Nah, si Kevin ini telah mengalami pelecehan terus-menerus dari orang tuanya setelah dia secara tidak sengaja waktu masih kecil pernah menembak biji salak ayahnya saat ayahnya sedang bercangkul ria sama ibunya, yaitu sekitar 13 tahun sebelum awal series ini. Di season kedua dan yang ketiga, Kevin mulai naksir nih sama si Gina ketika Gina mulai lebih dulu terhadap Kevin. Sementara perasaan ini awalnya tidak berbalas, namun pada akhirnya mereka menjalin hubungan dan bertunangan. Dan menjelang akhir season yang ketiga, Kevin malah patah hati ketika Gina meninggalkannya dalam penyesalan karena hampir membunuhnya di hari pernikahan mereka setelah Gina kembali ke kepribadiannya yang kejam pada suatu scene serangan ISIS. Oke, gitu aja yang bisa gue ceritain. Pada intinya ini bukan kartun Doraemon atau Chibi Maruko-chan. Dan kartun ini mungkin gak disukain sama sebagian orang karena emang kartun ini bukan diperuntukkan untuk disukai sama semua orang. Hanya orang-orang yang suka dengan humor sarkas khas Amerika lah yang gue yakin suka dengan kartun ini. So buat yang suka, gue saranin buruan deh kalian langganan Netflix dan segera download kartun ini. See you on the next video. Bye bye.